apa sih yang bisa disembunyikan dari satelit gitu kan? Orang tidur saja bisa dilihat dari satelit gitu kan? Apalagi bukan area hutan. Kecuali kayak Raja Ampat yang kemarin ya ditutup-tutupin gitu kan. Ada situasi kebijakan di Republik ini yang memang membiarkan sedemikian rupa masyarakat adat itu berada pada kelompok yang rentan ketika berhadapan dengan korporasi. Jadi kita bisa melihat bahwa masyarakat adat itu kan garda terdepan yang melakukan perlindungan terhadap alamnya, terhadap wilayah kelolanya, terhadap hutan yang ada di daerah mereka. Nah, dan mereka pula kemudian yang menjadi orang pertama yang dikriminalisasi. Halo Sobat Tempo, jumpa lagi di podcast Kolom Hijau Tempo, tempat kita ngobrol soal topik lingkungan dan isu-isu yang relevan. Nah, hari ini kita akan bahas soal banjir Sumatera yang terjadi pada akhir November lalu, terutama dampaknya terhadap masyarakat adat. Tanpa kondisi bencana pun, masyarakat adat di sana sudah rentan secara struktural. Dan ketika bahala datang, mereka juga masih kesulitan mengakses bantuan. Di tengah kondisi yang miris, kita masih menemukan fakta soal pelanggaran yang terjadi di hulu sungai soal pembukaan lahan. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi di Sumatera sana? Saya punya dua teman nih untuk membahas soal topik itu. Halo Mas Arman dan juga Mas Roni nih yang udah hadir untuk ngobrol sama Kolom Hijau Tempo pada hari ini. Ini sedikit saya kenalin dulu nih. Ini Mas Muhammad Arman nih dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara nih. Ya. Kebetulan Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM gitu. Ya. Wah, ini yang udah hatam banget nih soal persoalan dampak banjir Sumatera terutama kaitannya dengan masyarakat adat. Ya. Dan satu lagi nih, wah ini yang gak kalah pentingnya, Mas Roni dari Auriga Nusantara, Direktur Hukum, yang memang mungkin bisa membahas soal nanti problem apa sih yang terjadi di balik semua bencana Sumatera ini gitu Mas. Ya. Mungkin untuk mengawali obrolan, saya mungkin mulai dari Mas Arman dulu gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih Mas sejauh ini pengamatan dari Aman sendiri mungkin di lokasi terdampak bencana itu, gimana kondisi masyarakat adat yang mungkin untuk mengakses bantuan perlindungan itu lebih susah dibandingkan mungkin mereka yang tinggal di kota gitu Mas? Iya, banjir Desember 2025 itu sebenarnya bagi kami di masyarakat adat khususnya di Aman ya, karena begitu habis banjir 3 atau 4 hari kalau tidak salah, kemudian ada tim yang berangkat ke sana, tim emergency response, dan kami menemukan ketika ke Sumatera khususnya di Aceh dan Sumatera Utara gitu, ada satu kampung ya, misalnya di Sumatera Utara itu yang memang benar-benar tidak bisa diakses, gitu ya. Tidak bisa diakses karena jalan untuk sampai ke sana itu terputus gitu ya. Jadi satu-satunya akses yang kita bisa gunakan kalau mau ke sana itu adalah harus berjalan kaki. Nah, berapa banyak sebenarnya masyarakat adat yang kemudian terdampak ya dari banjir ini atau dari bencana ini? Kami fokus sebenarnya di 2 provinsi karena kebetulan Sumatera Barat kami tidak punya anggota di sana. Karena itu kemudian Aman memang fokus kemudian memberikan pelayanan terhadap anggota kami gitu ya. Jadi misalnya di Aceh itu ada 1 komunitas, tapi 1 komunitas itu tersebar di 12 kampung. Nah, kemudian ada di Sumatera Utara itu tersebar di 4 kabupaten. Ada di Tapanuli Utara itu ada 8 komunitas, kemudian ada di Humbang Hasendutan itu ada 1 komunitas masyarakat adat, kemudian Tapanuli Tengah ada 2 dan juga di Deli Serang ada 6. Jadi kalau hasil kemudian temuan teman-teman lapangan itu ada sekitar kurang lebih 35.000 jiwa yang kemudian terdampak gitu ya, tersebar di sekitar hampir 3.000 KK, 3.551 lebih lengkapnya gitu. Nah, mengapa kemudian ini menjadi sulit ya? Karena sebenarnya kan masyarakat adat itu dia berada di mana kemudian lokasi-lokasinya itu berada di akses perkotaan. Jadi dia ada di kampung-kampung gitu, dan ketika banjir itu datang kemudian masyarakat adat yang terdampak itu kemudian kesulitan. Kalaupun misalnya kampungnya tidak hancur, tapi kemudian akses untuk ke sana itu agak sulit untuk sampai ke sana. Misalnya di salah satu komunitas misalnya di Humbahas itu benar bahwa komunitasnya tidak terdampak, tapi kemudian mereka juga agak kesulitan ya, karena kemudian tidak ada pasokan pangan yang bisa masuk karena jalannya tidak bisa dilewati gitu ya, dan tadi saya sampaikan itu harus berjalan kaki, atau kemudian beberapa tempat misalnya itu di komunitas misalnya di
di Sumatera Utara, katakanlah misalnya di Taput itu kemudian juga memang betul-betul rusak semuanya. Jadi kami kemudian melihat bahwa kami menghitung misalnya khusus di Sumatera Utara saja itu, khususnya di Tanah Batak itu kurang lebih 1.000 hektar lebih ya, sawah, kebun gitu ya, tempat-tempat di mana kemudian masyarakat adat itu menjadikan sebagai sumber pangan mereka itu menjadi rusak semuanya. Jadi dampaknya itu kemudian berlipat ganda. Jadi selain kemudian akses bantuan yang sulit, kemudian juga sumber-sumber pangan mereka menjadi tidak ada. Jadi masyarakat adat itu mengalami krisis pangan pada waktu itu ya, krisis makanan dan seterusnya. Kemudian tim kita turun, kemudian mencoba menggapai lokasi-lokasi yang sulit dijangkau tadi. Dan saya kira pemerintah pada bencana kali ini tuh kelihatan gagap sekali gitu ya. Gagap, tidak punya respon yang cukup, padahal mereka sebenarnya punya infrastruktur yang bisa memadai, yang bisa mengakses lokasi-lokasi. Seharusnya sumber daya itu bisa diwarahkan ke sana. Sayangnya itu tidak terjadi. Dan kemudian ada satu kampung misalnya di Aceh itu kemudian ketika tim pertama kali ke sana itu enggak ketemu sama sekali. Sebenarnya mereka orang-orang yang terdata nggak sih oleh tim-tim pemerintah gitu Mas, termasuk dalam daftar korban yang sudah didata pemerintah, atau mungkin agak telat masuk dalam pendataan itu Mas? Saya kurang tahu ya, tapi dari kegagapan mereka merespon soal bagaimana kemudian memberikan emergensi bantuan misalnya, itu menunjukkan sebenarnya itu tidak ada data gitu ya. Jadi itu penanda pertama. Kemudian akhirnya tim emergensi dari Aman bersama dengan Aman Tanah Batak dan Aman Sumut waktu itu kemudian ke lapangan gitu ya. Kemudian juga dibantu dengan kelompok-kelompok pemuda adat dan juga organisasi pesan itu bersama-sama untuk kemudian datang ke sana, kemudian mendata berapa jumlah sesungguhnya komunitas yang terdampak, kemudian berapa jiwa gitu ya, dan apa saja kebutuhannya itu kemudian didata sedemikian rupa. Dan itu kemudian ketemu dengan angka tadi kurang lebih 35.000 jiwa yang terdampak. Ada sekitar hampir 3.000 kepala keluarga. Kemudian kebutuhannya itu kemudian kita juga data gitu ya, dan kita salurkan, termasuk sampai kemudian soal banjir itu soal akses untuk air bersih sebenarnya yang paling mendasar. Jadi 3 atau 4 hari pasca banjir itu tim kami yang ke sana itu kemudian gimana caranya supaya masyarakat adat itu yang terkena dampak itu kemudian bisa punya air minum, karena hampir 70%, 80% kan tubuh kita butuh air minum, air bersih gitu ya, dan itu tidak ada gitu ya. Jadi karena semua akses itu menjadi hilang, sungai yang biasa digunakan untuk minum atau pipa-pipa yang diarahkan itu semua menjadi hilang, menjadi terputus. Ini memang teman-teman Aman udah datang dengan sejumlah banyak catatan ya Mas, memang masuk ke sana. Ini Auriga juga meluncur ke sana nih sepertinya Mas Rodik, tapi mungkin lebih ke persoalan kali Mas, ini akar persoalan yang mungkin ditemukan sama Auriga tuh apa nih Mas? Karena kemarin sempat ya ada nama korporasi juga yang sempat sebut sepertinya punya kontribusi atau mungkin dari konsesinya tuh ada yang berpengaruh terhadap penyebab banjir ini Mas. Ya. Kita sedikit Mas. Kita sebut saja inisialnya TPR. biar aman Mas. Ya. Jadi pada saat bencana, nah kita coba melihat sebenarnya cuaca bukan menjadi salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor begitu ya, yang menyebabkan terjadinya banjir dan juga longsor. Dan kita bisa lihat juga banyak sekali potongan-potongan kayu gelondongan yang sampai ke area perkampungan. Nah, kalau kita lihat hanya di sisi hilir, tentu hanya kita lihat ada kayu, ada aliran sungai das yang rusak dan lain-lain. Nah, kita coba memetakan menggunakan pendekatan, kita tetapkan area of interest-nya. Jadi area of interest ini kita coba tarik kira-kira apa yang menjadi penyebab begitu. Nah, pertama kita coba lihat peta kerawanan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan di Sumatera Utara kan termasuk daerah yang rawan bencana. Nah, setelah itu kita lihat satu daerah namanya Pasir Kaman. Pasir Kaman juga terdampak cukup besar, cukup luas, cukup banyak, tetapi memang
tidak begitu masif ya pemberitaan tentang dampak di Pasir Kaman. Nah, kita lihat tebing-tebing yang longsor dan segala macam. Lalu kita coba cari data dari citra satelit. Nah, dari citra satelit kita mulai melakukan pemetaan. Apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ternyata di Pasir Kaman sekitar 20 km jaraknya ke atas, kita menemukan ada satu konsesi perusahaan. Nah, perusahaan TPL mereka punya 5 area konsesi, salah satunya yang kita coba lakukan penelitian. Namanya di sektor Aik Raja. Nah, di sektor Aik Raja ini juga ditetapkan sebagai areal HCV ya, High Conservation Value atau nilai konservasi tinggi NKT. Nah, kalau dia ditetapkan sebagai NKT, biasanya daerah itu merupakan daerah yang curam. Lalu dia juga punya tempat berkembangnya satwa-satwa liar, endemik dan lain-lain. Hutan alamnya masih bagus. Nah, dan itu harus dipertahankan. Nah, selain itu di HCV itu juga termasuk kawasan hutan produksi terbatas HPT. Nah, kalau hutan produksi terbatas itu artinya tidak boleh ada penebangan secara masif. Berarti konsepnya tebang pilih. Nah, kita cobalah lakukan pemetaan. Kita coba ngambil beberapa citra satelit sampai juga jilin 1 yang cukup detail untuk memperlihatkan bukaan areal. Nah, jadi kita kumpulkan citra satelit itu dari citra satelit tahun 2018 sampai Desember 2025. Trennya berarti yang dari Ya, kita coba lihat trennya. Ternyata di tahun 2021 itu ada pembukaan jalur logging, kalau kita sebut jalur logging. Jadi ada pembukaan jalan di areal HCV dan juga di areal hutan produksi terbatas tadi. Nah, jalur ini dari 2021 dan terus berkembang sampai dengan tahun Desember 2025. Nah, artinya ada orang atau korporasi yang membuka jalur gitu. Nah, setelah jalur dibuka, itu ada temuan kayu logging. Ya, kayu. Kalau kayu yang berasal dari hutan alam berarti jelas kayunya adalah kayu alam. Nah, kalau kita sih menduga jenis meranti atau rimba campuran yang tidak memiliki sertifikasi SVLK. Jadi SVLK ini semacam sertifikasi bahwa kayunya itu kayu yang sah atau kayu yang legal. Nah, ini nggak ada. Lalu juga ada alat berat, eskavator. Kalau kami di Sumatera sebut beko. Nah, oh iya benar. Iya. Nah, ada temuan beko juga di dalam eskavator. Lalu di areal bukaan jalan tadi, nah yang lahannya juga sudah tidak ada hutan alam, itu mulai kita temukan ada tanaman-tanaman eukaliptus. Nah, TPL salah satunya ya bergerak di bidang pulp kan. Nah, sumbernya dari kayu eukaliptus. Nah, jadi kita menduga benang merahnya ada ya maksudnya memang kita temukan itu. Nah, apalagi selain di areal konsesi si perusahaan, di citra yang sama itu juga kita temukan bukaan itu di luar konsesi. Menariknya apa? Menariknya kalau kita ukur jarak dari kampung terdekat itu sekitar lebih kurang 30 km. Dari bukaan lahan. Dari bukaan lahan. Kampung terdekat itu berarti mungkin apakah masyarakat adat atau ini masih yang... Justru saya mau tanya itu di kabupaten mana posisinya biar? Tapanuli Utara. Oke. Tapanuli Utara. Nah, jadi kalau kita susuri terus ya, kita susuri, jalur yang dibuka dari 2021 sampai dengan 2025 itu lebih kurang panjangnya itu sekitar 30 km. Nah, pertanyaannya, siapa yang buka jalur ini? Apakah masyarakat? Tanggaplah ada pelaku illegal logging, ambil kayu. Nggak akan mungkin dia bisa membuka jalur sampai 30 km dalam waktu 4 tahun. Satu. Yang kedua, cara pembukaannya itu sangat rapi. Seperti perusahaan membuka jalur. Dan kebetulan berada di area konsesi perusahaan. Nah, dalil apa yang kemudian bisa disampaikan oleh perusahaan bahwa mereka tidak terkait dengan pembukaan jalur?
Nah. Karena rapinya tadi itu ya mungkin ya. Iya, salah satunya kelihatan. betul. Nah, kalau oke lah kita anggap perusahaan tidak membuka jalannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada orang membuka jalur di area konsesi perusahaan, kenapa perusahaan diam? Artinya ada pembiaran. Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan nih, sudah ada komitmen bersama antara yang buka jalur, terus ada kayu yang didapatkan dari penebangan hutan alam ini dengan penanaman, ya kan? Si perusahaan bisa itu mungkin pihak ketiga yang membuka dan lain-lain. Kenapa dibiarkan? Nah, yang paling menarik di sini karena statusnya ada hutan produksi terbatas, kalau dia menebang kayu, kayu alamnya sudah tidak ada, maka dia bisa membuka untuk perkebunan. Nah, jadi dia bisa tanamlah kayu eukaliptus di situ. Nah, ini yang pola yang kita temukan. Nah, total luas areal itu sekitar 758 hektar. Bukaan areal ya yang ada di Aek Raja, khusus di areal yang kita petakan sebagai area of interest-nya. Nah, kemudian di bulan Desember terjadi longsoran besar, itu jaraknya dengan bukaan yang dilakukan oleh yang berada di konsesi perusahaan itu sekitar 700 meter. Itu satu lembah. Jadi kalau di sini ada aktivitas, karena juga kondisi tanahnya yang labil, daerah curam, itu pasti akan mempengaruhi daerah lain. Setidaknya kondisi tanah yang labil tentu akan mempengaruhi curah hujan tinggi, mempengaruhi munculnya longsor. Jadi ada andil aktivitas dari sini, nah, yang menyebabkan dinding sebelah ini juga akan runtuh. Dan itu masuk ke jalur yang sama di Das Kolang, gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi di hulu daerah aliran sungai ini sebenarnya juga termasuk dari pemukiman teman-teman adat, masyarakat adat juga nggak sih, Mas? Ya, kalau catatan kami itu di Tapanuli Utara itu ada 8 komunitas. Sepertinya itu sangat dekat dengan tadi disampaikan ya lokasi-lokasinya. Dan kalau tadi disampaikan bahwa ada jalan yang dibuka, apakah itu kemungkinan dari katakanlah di warga sekitar itu sepertinya kecil. Karena kita tahu bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan TPL itu sudah lama sekali. Di tahun berpuluh-puluh tahun itu. Ya, sejak dia berubah dari Indorayon ke TPL. Dan catatan dari Aman Tanah Batak dan KSPP itu mencatat ada sekitar 400 lebih warga yang dikriminalisasi, dan warga itu tidak diberikan akses untuk masuk di wilayah konsesi. Jadi kalau ditanya apakah tadi asumsi bahwa apakah jalan itu dibuka oleh warga atau perusahaan, menurut saya kemungkinannya mungkin ya besar itu ke korporasi, karena masyarakat tidak punya akses masuk ke sana. Jangan masyarakat, anggota DPR saja mau ke sana itu dilarang masuk gitu. Jadi itu kecil kemungkinan. Nah, jadi dengan pola yang rapi tadi, pembukaan yang rapi juga kan menunjukkan kayak sepertinya bukan masyarakat yang membangun itu gitu. Iya. Benar. Saya setuju dengan itu. Ya 90% saya setuju bahwa itu bukan dari masyarakat gitu ya. Karena tadi itu kita bisa menunjukkan fakta-fakta selama konflik yang terjadi itu, bahkan masyarakat itu kan dia diusir keluar dari itu kan. Jadi kita tahu TPL ini satu perusahaan yang menurut saya meskipun kemarin itu ada salah satu perusahaan yang dicabut izinnya gitu ya, dia satu perusahaan yang cukup sakti. Sakti itu artinya adalah di tengah kemudian banyak pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Ada kerusakan lingkungan hidup misalnya, atau juga pelanggaran hak masyarakat adat, itu masih bisa bertahan gitu ya. Katanya juga ini ya, banyak masyarakat adat dan dikriminalisasi juga kan. Betul. Kita terakhir ada Pak Sorbatua Sialagan 2 tahun lalu, 1 tahun lalu yang kemudian dikriminalisasi gitu, dan akhirnya kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Ya. Dan ada banyak sekali sebenarnya kasus yang terjadi di sana gitu ya. Jadi catatan dari Aman Tanah Batak dan KSPM itu mencatat ada lebih dari 400 warga yang dikriminalisasi dalam beberapa puluh tahun terakhir ini ya. Ada yang bahkan 2 orang meninggal gitu karena ditembak oleh aparat gitu ya. Ada beberapa yang kemudian rumahnya dirusak, dibakar dan seterusnya. Jadi saya mau bilang bahwa banjir yang terjadi di Sumatera itu khususnya Sumatera Utara, kalau tadi kita bicara konteksnya ada konservasi yang bernilai tinggi, itu sebenarnya sesuatu yang memang dibangun sedemikian rupa, dan yang banjir itu hanya panen aja sebenarnya. Saya sih mengasumsikan misalnya kayak kalau
imun kita lagi turun, maka virus itu mudah itu masuk menyerang kita. Tapi kalau imun kita lagi kuat, ya virus itu mudah, kalaupun ada itu bisa ditangkal dan mungkin cepat sembuh. Nah, seperti itu sebenarnya kondisi yang terjadi di daerah-daerah, khususnya misalnya di daerah di mana ada masyarakat adat yang juga berkonflik dengan perusahaan. Jadi memang landscape-nya sudah banyak yang hancur. Iya. Ini masalah menahun ya Mas, memang udah Iya, panjang benar. nih. Betul. Tadi kan Iya. seperti Mas Arman bilang, memang dengan TPL sendiri pun sebenarnya bukan nama baru ya kalau Nama baru, dia pemain lama. di banjir Sumatera aja mungkin diungkap lagi sama Liga, tapi sebenarnya udah dari lama ya gitu ya Iya. nama TPL. Tapi dalam persoalan eksploitasi hutan seperti ini Mas, itu masyarakat adat yang biasanya berfungsi sebagai penjaga hutan tuh bagaimana Mas kondisinya? Apakah memang kesulitan untuk bagi masyarakat adat sendiri untuk mempertahankan lahannya, atau memang ya dari sisi apa sih namanya perlawanan mereka juga secara hukum, kalau misalnya ada korporasi yang masuk juga rumit gitu Mas? Iya, kalau kita bicara dalam konteks advokasi ya, advokasi untuk masyarakat di khususnya daerah-daerah yang kemudian di sana ada irisan dengan TPL itu tidak bisa dihitung lagi berapa banyak advokasi dilakukan. Ada upaya litigasi, ada non litigasi, sampai kemudian pelaporan ke mekanisme internasional juga sudah kita lakukan. Tapi saya mau bilang bahwa memang ada situasi kebijakan di Republik ini yang memang membiarkan sedemikian rupa masyarakat adat itu berada pada kelompok yang rentan ketika berhadapan dengan korporasi. Misalnya adalah keharusan kemudian masyarakat itu diakui dengan oleh negara lewat perda misalnya. Betul, di Taput ada perdanya. Kemudian di beberapa tempat juga ada perdanya. Tapi kemudian itu kan panjang prosesnya. Jadi untuk dapat satu perda itu kan lewat proses politik di daerah gitu. Kemudian untuk dapat haknya juga harus ke pemerintah pusat. Udah keburu habis baru kemudian dapat itu. Jadi upaya untuk kemudian memproteksi wilayah-wilayah yang kita pandang atau masyarakat pandang itu sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, itu habis duluan sebelum ada pengakuan gitu. Jadi proses-proses politik yang berbelit itu juga menjadi satu soal yang saya kira menjadi problem yang mendasar di dalam masyarakat. Di tengah kemudian juga ada kelonggaran yang sedemikian rupa yang diberikan oleh negara kepada korporasi untuk kemudian melakukan apa saja. TPL salah satu contoh, tapi kalau kita bicara dalam konteks lebih luas, misalnya PSN misalnya yang juga banyak terjadi di Sumatera, PSN itu apapun bisa dihajar. Jadi kalau saya bilang bahwa bukan PSN yang harus menyusulkan dengan RT/RW, tapi RT/RW yang harus menyusulkan dengan PSN. Jadi itu satu proyek sakti yang saya kira kalau ketika dilabeli dengan PSN itu akan habis. Dan catatan juga menarik menurut saya, Mas, adalah kan ada banyak catatan teman-teman masyarakat sipil tuh, overlay misalnya data yang tersedia gitu ya. 2014 sampai 2024 itu kan 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu kan itu ada deforestasi sekitar 1,4 juta hektar dan kalau tidak salah ada sekitar lebih dari 600 juga perusahaan di sana izin konsesi yang sudah keluar. Jadi bayangkan misalnya beban izin dan kerusakan landscape alam yang begitu luar biasa. Begitu ada hujan, ada macam-macam, tapi itu kan saya bilang tadi itu analoginya adalah imunnya lagi turun, tiba-tiba kemudian diserang, ya sudah selesai. Dan itu yang terjadi. Dan celakanya kemudian tidak ada upaya untuk kemudian bagaimana memitigasi hal seperti ini. Dan itu terjadi kemudian masyarakat adat khususnya gitu ya, sulit untuk kemudian mendapat akses bantuan, alih-alih akses bantuan. Dapat saja misalnya bagaimana kemudian mendapatkan layanan informasi untuk dapat bantuan itu juga sulit. Juga sulit gitu. Iya. Tapi memang berarti kan kita juga bisa mengulik juga nih, barangkali teman-teman Aurigan yang lebih tahu. Jadi sebenarnya di awal proyek gitu kan, itu sejauh mana pertanggungjawaban dari mungkin pemilik konsesi di dalam konsesi maupun di luar konsesi, kalau misalnya apakah mereka memang tidak menyesuaikan dengan mungkin ada hunian loh di situ gitu. Betul Mas. Jadi kalau secara regulasi ya menurut aturannya kan mereka mesti ada kajian UKL, UPL, ada AMDAL begitu ya. Ketika mereka akan melakukan pembukaan lahan itu harus ada RKT-nya. Ketika mereka membuka lahan di luar RKT itu mereka bisa dikenakan sanksi administrasi. Jadi dalam 1 tahun itu mereka sudah harus melaporkan ini yang akan kami buka dan ini akan kami tanam, ini akan kami panen. Nah, ketika itu terjadi di luar itu, maka mereka harusnya dikenakan sanksi. Nah, menariknya kalau kita bicara TPL,
kami berpikir sebenarnya TPL ini salah satu contoh yang bisa digunakan oleh penegak hukum, oleh pemerintah, oleh negara untuk melakukan evaluasi perizinan. Nah, kenapa demikian? Karena gini, mereka dari 2014 mereka sudah punya moratorium internal untuk tidak melakukan penebangan di kawasan hutan alam dan di 2024 ada komitmen zero deforestation 2024. Oh ya. Nah, artinya mereka tidak akan membuka perkebunan di kawasan hutan alam, tidak akan mengambil menebang kayu-kayu hutan alam dan lain-lain. Nah, ini komitmen yang mereka bikin di 2014 dan juga di 2024. Nah, dari komitmen itu kan bisa digunakan oleh pemerintah sebagai standar untuk membuat proses evaluasi selain dari RKT yang sudah mereka ajukan. Nah, ditambah lagi hari ini kan apa sih yang bisa disembunyikan dari satelit gitu kan? Orang tidur saja bisa dilihat dari satelit gitu kan? Artinya gunakan citra satelit untuk melihat. Udah ada matanya ya. Udah matanya ya. untuk membuktikan, artinya sudah sangat gampang sekali untuk apalagi bukaan area hutan. Kecuali kayak Raja Ampat yang kemarin ya ditutup-tutupin gitu kan. Ya gitulah ya. Di blur ya. Kalau ini kan jelas ya. Jelas sekali gitu. Nah, sehingga ketika terjadi pembukaan di konsesi dibuka kawasan hutan alamnya tidak sesuai dengan RKT-nya, maka si pemerintah harusnya menentukan sanksi. Nah, pertanyaannya adalah dari 2021 ada pembukaan lahan, pembukaan jalur jalan, ada kayu yang beredar, kayu tentu dari bukaan ini pasti akan ada kayu, nggak mungkin nggak ada kayu kan, kayu alam. Lalu ada perubahan yang dulunya hutan alam kemudian ditanam menjadi eukaliptus. Pertanyaannya, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap si TPL-nya? Apakah dilakukan pengawasan atau tidak? Apakah proses evaluasi dilakukan atau tidak? Nah, ini kan jadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa kok bisa bertahan? Kabarnya TPL dapat penghargaan ya? Iya, dia berkali-kali dapat penghargaan loh itu dari Kementerian A gitu ya. Nah, Riga yang teriak-teriak itu. dapat penghargaan mereka. Nah, dilakukan nggak nih pengawasannya? Nah, ini kan jadi catatan nih persoalan. Kalau misalnya tidak dilakukan, artinya jangan-jangan ada penyalahgunaan wewenang. Nah, ini kasus baru nih, korupsi Panjang nih. lagi nih kalau ini ya. Iya, jadi benar. Jadi pemberian penghargaan itu menurut saya justru menjadi aneh ya, karena kan temuan PKH bilang itu salah satu perusahaan yang terbukti melakukan penyebab dari bencana kan. Jadi selama ini evaluasi dalam beberapa itu sejauh mana? Ya, satu itu. Yang kedua, ketika ada pembukaan di luar konsesi dan itu berada di area yang dekat dengan konsesi, bisa jadi itu juga dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini yang wilayah ilegalnya. Nah, ini yang harusnya juga bisa ditindak secara hukum. Nah, kalau di dalam konsesi itu ada pengambilan kayu misalnya, pengambilan pembukaan jalur dan perusahaan mengaku tidak mengetahui, nah ini juga bisa kalau kita lihat di Undang-Undang Kehutanan ataupun Undang-Undang P3H, ya jelas ini ada upaya pembiaran. Orang yang diberikan hak pengelolaan tidak melakukan pengawasan terhadap proses tata kelolanya, maka dia juga harus dimintakan pertanggungjawaban. Nah, ini yang bisa dilihat dari kasus TPL. Dan saya yakin ini tidak hanya di TPL. Bisa jadi mulai dari Aceh sampai Papua prosesnya akan sama. Ini memang apa yang mungkin sudah dicek dari citra satelit. Betul. Dan mungkin bisa mungkin bisa diungkap ke publik karena memang sudah ada catatannya. Betul. Gitu. Tapi mungkin ada nama-nama lain juga mungkin yang pasti gitu ya. Pasti karena kita meyakini gini. Bahwa banjir terjadi karena debit hujan yang tinggi, itu kan nggak bisa dihindari. Tapi sekian puluh tahun tanah ini digeruk gitu ya, hutannya ditebangi, diganti dengan tanaman monokultur, itu pasti juga akan merubah daya ikat tanah kan. Nah, daya tampung dan daya dukung lingkungannya juga jadi menurun.
Nah, menurunan daya tampung daya dukung lingkungan itu juga pasti akan menyebabkan ketika misalnya hujan terjadi, ya udah longsornya pasti akan turun gitu, akan terjadi longsor. Nah, makanya kita Auriga dan juga banyak teman-teman masyarakat sipil menyebutkan ini tidak bisa kita kategorikan sebagai bencana alam, tapi ini adalah bencana ekologis. Yang terjadi apa? Satu, negara terlalu mengumbar izin. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pintu yang membuka perizinan begitu luas tanpa ada proses evaluasi perizinan. Pelaku usaha yang mendapatkan izin kemudian juga membuka secara serampangan. Pengawasan tidak dilakukan. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Bencana karena perizinan ini. Iya, bisa jadi. Karena kan kemudian tidak hanya Aceh, tidak hanya Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang jadi bencana, Kalimantan juga. Iya, Kalimantan Tengah baru-baru ini ya. Papua juga bencana. Maluku juga ada bencana banjir dan segala macam. Ya karena hutan tidak lagi bisa menjadi penyangga gitu, karena sudah gundul. Kalau sudah gundul ya apalagi yang bisa menampung. Okay. Walaupun disebutkan sawit itu ada daunnya gitu ya, bisa berfotosintesis gitu ya. Masih viral aja itu. Tapi kan fungsi hutan tidak hanya itu, ya kan? Bagaimana dia harus mengikat air, memastikan tidak terjadinya bencana dan lain-lain, itu ya fungsi hutan itu sendiri. Karena tanamannya multikultur, tidak hanya satu jenis tanaman. Gitu. Ini sebenarnya kalau balik lagi ke Mas Arman ya, kalau bencana ekologis, kalau kita ngomongin lagi balik ke masyarakat adat, kan biasa masalah mereka yang paling kentara itu kan soal pengakuan ya Mas. Yeah. Nah, dengan mereka diakui atau tidak itu sebenarnya ada pengaruh gak terhadap upaya untuk mungkin mitigasi bencana, bahkan mungkin pencegahan gitu Mas? Iya, pasti. Karena kan kita berada pada satu rejim hukum yang sangat legalistik gitu ya. Misalnya pertanyaan sederhana dari pihak-pihak lain, misalnya dari pemerintah ataupun dari korporasi ketika ada konflik terjadi. Kalaupun misalnya masyarakat dirinya mengklaim sebagai masyarakat itu, dan itu bagian dari haknya, itu kemudian satu pertanyaan, kamu diakui dengan apa oleh pemerintah? Nah, selalu ada pertanyaan begitu. Jadi karena itu kemudian khusus misalnya di wilayah-wilayah yang tidak dapat rekognisi itu rentan sekali. Jadi rentannya itu berlapis gitu ya. Suatu waktu bisa tereksklusi dari wilayahnya. Yang bahkan yang sudah dapat pengakuan pun juga bisa tereksklusi gitu ya dari wilayah-wilayah adat yang mereka tempati secara turun-temurun gitu. Misalnya kalau kita bicara konteks ini, Sumut menjadi epicentrum pembicaraan kita jadinya. Sumut memang ini. Sumut itu misalnya di Desember lalu ada rapat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan itu pasca COP ya. Ada 4 komunitas masyarakat adat itu yang akhirnya kemudian yang sudah dapat hutan adat itu tidak bisa datang karena juga terkena dampak juga. Jadi mereka sudah punya pengakuan hutan adat gitu ya, punya hak, tapi kemudian juga itu jadi rusak lagi juga. Karena apa? Hutan-hutan yang di sekitarnya itu rusak dan itu juga kemudian berimplikasi terhadap wilayah yang mereka tempati itu. Jadi saya mau bilang bahwa sekalipun misalnya banyak peraturan konstitusi itu bilang oke, masalah itu diakui, tidak perlu harus ada pengakuan dari lewat proses politik dan seterusnya, tapi fakta di lapangan kita menemukan bahwa itu adalah pernyataan yang berhenti di konstitusi dan kenyataan yang kita temukan bahwa ada banyak sekali warga masyarakat adat yang kemudian itu harus kemudian terusir dari wilayah adatnya, termasuk Sumatera tentu saja. Dan kalau kita bicara TPL ini sebenarnya sudah mulai agak capek juga kita ngobrolin karena ini diskusi kasus yang sangat panjang gitu ya, sangat panjang. Dan misalnya Pak Sorbatua ataupun yang lain itu kan satu wilayah yang kemudian sudah lama mereka tempati, tapi kemudian pertanyaan dari negara itu, dari pemerintah itu atau dari korporasi adalah ya kamu bukan masyarakat adat, kamu dapat legalitas. Kamu dapat legalitas itu masih dipertanyakan juga. Ya kamu asal-usulnya dari mana? Bagaimana kamu menempati wilayah dan seterusnya? Itu selalu ada pertanyaan begitu. Tapi bagi masyarakat sebenarnya sudah dapat pengakuan itu, sudah dapat pengakuan dari negara misalnya itu paling tidak punya kepercayaan diri untuk kemudian mempertahankan wilayah adatnya gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya ada yang mau masuk, tunggu dulu, kami punya
SK pengakuan pesawat misalnya, itu atau itu yang bisa memperkuat itu bisa mereka ya, bisa bentengin gitu ya. bisa benteng. Jadi dia semacam semacam alat pertahanan lah yang bisa digunakan. Selain tentu saja sejarah asal-usul yang mereka miliki. Di situ poinnya di rejim legalistik itu yang kita berhadapan dengan bahwa semua hal harus dibuktikan berdasarkan hukum negara. Jadi hukum negara begitu kuat gitu ya. Padahal ada banyak sekali tuh temuan-temuan global misalnya bilang bahwa ya sekitar 80% itu biodiversitas terbaik itu ada di masyarakat adat gitu ya. Kemudian temuan pemerintah sendiri misalnya, dan juga beberapa data dari koalisi masyarakat sipil itu bilang bahwa 70% gitu ya, tutupan hutan itu ada di masyarakat adat yang terbaik. Dan angka deforestasi yang dikuasai oleh masyarakat itu sangat kecil gitu ya. Karena mereka memang kemudian mengambil apa yang dibutuhkan. Jadi, dan bagi masyarakat adat itu hutan ataupun wilayah adat itu bukan sekedar sebagai ruang ekonomi. Dia melampaui itu, dia ruang hidup dan penghidupan gitu ya. Jadi di sana ada orang bilang rumah, ada orang bilang itu apotik gitu ya. Ada yang bilang bahwa itu swalayan macam-macam. Tapi bagi poinnya adalah bahwa ada keterhubungan aspek religius terhadap wilayah yang dijaga oleh masyarakat adat. Karena bagi masyarakat adat kehilangan tanah itu, wilayah itu sama seperti kehilangan semuanya. Hilang pengetahuan, hilang identitas budaya, hilang spiritualitas. Dan saya dalam beberapa ya berinteraksi dengan masyarakat itu, karena saya juga dari masyarakat gitu ya, ada beberapa lokasi memang yang sengaja disebut itu sakral atau keramat itu bukan semata-mata karena penamaan persis sama dengan itu. Ada sesuatu yang dijaga di sana, misalnya sumber mata air yang dilindungi ya. Atau dan kemudian ada misalnya itu perlindungan terakhirnya. Kalau itu dirusak itu akan berbahaya bagi kelangsungan, akan ada bencana dan juga banyak hal yang bisa terjadi. Itu sebenarnya, Mas. Tapi ini ya itu di tempat-tempat yang sebenarnya mungkin sudah diakui, sebenarnya dalam proses perizinannya perusahaan cukup transparan nggak, Mas? Atau tetap ditabrak gitu? Itu Mas Roni paling paham. Ini menarik memang. Satu gini, sebelum soal apakah proses perizinan perusahaan banyak menabrak, mestinya bicara perizinan itu kan harusnya menjadi data publik. Transparan dulu ya. Harus transparan dulu. Pemerintah wali data bisa jadi di Kementerian Kehutanan, itu di Kementerian Perkebunan atau di ATR BPN. Itu kan mestinya datanya bisa diakses. Apakah benar di daerah itu ditetapkan sebagai hutan produksi misalnya. Lalu kapan proses penetapannya? Nah, kemudian ketika diberikan izin ke perusahaan B, berdasarkan apa pemberian izin itu? Nah, ketika dia diberikan izin, kemudian apakah pada saat dia akan dikelola itu melibatkan masyarakat enggak secara benar? Nah, kalau di Aman kan ada FPIK ya, ada persetujuan tanpa paksaan, itu kan menjadi salah satu syarat terpenting terkait dengan pengelolaan pengelolaan yang akan berdampak terhadap masyarakat dan juga masyarakat adat. Nah, di Indonesia hari ini data-data itu dianggap sebagai data yang dikecualikan. Itu berarti gimana? Kalau data yang dikecualikan berarti tidak bisa dilihat secara umum gitu? Nggak bisa dilihat oleh umum. Nah, kan kita bisa cek. Nah, gimana kemudian masyarakat yang oleh undang-undang itu diberikan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi. Misalnya di dalam Permenhub, misalnya saya lupa nomornya berapa, ada beberapa perizinan itu bahkan dikecualikan, nggak boleh diakses, dikunci dia kan? Dikunci, nggak bisa didapatkan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pemantauan, misalnya bagaimana masyarakat bisa melaporkan dan lain-lainnya. Ini yang terjadi. Apalagi proses pelaksanaan perizinannya itu sendiri. Nah, kalaulah kemudian pelaksanaan dari izin yang diberikan itu bisa terbuka, tentu akan jauh lebih mudah proses pengawasan dan lain-lain kan. Karena problem kita itu kan ini agak berat kita menyampaikan karena KUHP baru sudah berlaku ya. Ada pelaku perilaku koruptif yang masih tinggi. Nah, ketika misalnya satu pihak melakukan pelanggaran, ada pengawasnya diberikan sesuatu, hasil pengawasannya dianggap bersih gitu. Nah,
jangan-jangan kemudian dia mendapatkan penghargaan pula. Nah, supaya apa? Supaya tidak direcoki, supaya tidak diselidiki dan lain-lain. Nah, kita menduga seperti itu, sehingga rezim keterbukaan yang katanya Indonesia sudah masuk pada rezim keterbukaan, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, menyambung soal soal masyarakat adat. Nah, kalau kita di Auriga kan kita coba melakukan pendataan, tapi kita spesifik ke pembela lingkungan, termasuk di dalamnya masyarakat adat. Dari 2014 sampai dengan 2025 itu ada sekitar 198 kasus kriminalisasi, termasuk juga ancaman kepada pembela lingkungan. Di dalamnya ada masyarakat adat. Nah, lebih parahnya, tidak hanya kriminalisasi hari ini yang terjadi, tidak hanya ancaman sampai hilang nyawa, bahkan perusahaan-perusahaan juga sudah mulai menggugat masyarakat adat. Masyarakat adat digugat ya? Iya, apalagi kan di wilayah tambang misalnya. Di tambang itu kan ada pasal 192 ya. Dilarang merintangi. Iya, dianggap menghalang-halangi perusahaan tambang melakukan usaha tambang dan lain-lain. Kemudian digugat. Nah, itu ada di daerah Morowali, ada masyarakat yang digugat. Terakhir juga kita ingat ada kasus Pak Prof Bambang Hero dan Basuki Wasis yang juga digugat oleh perusahaan karena dia memberikan keterangan keahlian di persidangan. Nah, yang kita sayangkan adalah negara punya instrumen, tetapi alat negaranya tidak melaksanakan, gitu. Nah, contohnya gini. KLHK itu kan ada Permen LH ya, soal perlindungan. Lalu pembela lingkungan, pejuang lingkungan. Lalu ada Perma di Mahkamah Agung yang juga terkait dengan anti-SLAPP misalnya. Di Kejaksaan itu juga ada pedoman Jaksa Agung. Penuntutan di sektor lingkungan yang di dalamnya juga ada anti-SLAPP. Tetapi kemudian kita masih melihat ada laporan perusahaan ke kepolisian, kemudian ditindaklanjuti, masyarakatnya dijadikan tersangka sampai nanti proses persidangan dan dia diputus bersalah. Ada beberapa kasus yang kemudian dinyatakan tidak bersalah, tetapi tidak menghentikan tindakan kriminalisasi itu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa masyarakat adat itu kan garda terdepan yang melakukan perlindungan terhadap alamnya, terhadap wilayah kelolanya, terhadap hutan yang ada di daerah mereka. Nah, dan mereka pula kemudian yang menjadi orang pertama yang dikriminalisasi. Nah, ini yang terjadi. Mungkin di teman-teman Aman juga menemukan hal yang serupa, gitu. Nah, Mas Roni, ini setelah laporan dari Auriga masuk nih, sejauh ini ekspektasi teman-teman Auriga dari pemerintah sendiri seperti apa gitu? Per hari ini tuh mereka udah ngapain gitu setelah ada ini? Jadi kita lapor waktu itu tanggal 9 Januari ya, 9 Januari. Bahkan juga kita audiensi. Lalu seluruh dokumennya juga sudah kita share ke Gakum, dan harapan kita kan cuma satu ya, bahwa TPL itu diproses secara hukum. Nah, satu terkait dengan dugaan pembukaan jalan. Yang kedua itu temuan kayu yang tidak bersertifikat SPLK. Nah, ini yang kita harapkan. Sampai hari ini sebelum ada perkembangan yang kita dapatkan dari Gakum, dan sesuai dengan ketentuan hitungannya 14 hari. Jadi kalau 14 hari tidak dapat update, kita akan nanya langsung sejauh mana upaya hukum dari Gakum Kehutanan untuk melakukan proses penegakan hukumnya. Nah, sebelum 14 hari kan kabarnya juga pemerintah sudah mengambil tindakan kan terhadap perusahaan-perusahaan yang diklaim dalam tanda kutip berkontribusi terkait dengan longsor. Si 28 kemarin tuh ya Mas? Ya, katanya ada 28 perusahaan. Kalau misalnya kita coba tracking satu persatu, ada juga perusahaan yang ternyata tidak berada di areal bencana. Nah, ini kan mestinya pemerintah juga, lagi-lagi tadi saya bilang soal rezim keterbukaan harusnya terbuka. Datanya 28 itu, lalu SK-nya seperti apa, dasarnya apa untuk melakukan pencabutan izin. Entah izinnya dicabut atau enggak kan juga nggak tahu gitu. Nah, khusus
di TPL sendiri, karena kita juga mengejar soal temuan kayunya. Nah, kayu yang tidak bersertifikat SVLK. Nah, ini kan sebenarnya akan jauh lebih gampang ya bagi penegak hukum melakukan penelusuran. Nah, Betul ya Mas. Mas terus mention soal SPLK ini sepertinya memang krusial sekali ya Mas untuk uji klaim dari perusahaan gitu ya. betul, karena kan sertifikat barcode-nya itu kan bisa kita scan ya. Nah, dari barcode itu kita bisa melihat kayunya dari mana asalnya, tunggulnya di mana, apakah dalam kawasan hutan lindung atau berada di kawasan hutan produksi atau di hutan hak, itu bisa diketahui. Termasuk dari perusahaan mana? Termasuk dari perusahaan mana itu bisa ditelusuri. Nah, karena kan ini bicara soal legalitas kayunya. Nah, kalau dia tidak bersertifikat, ya artinya kayunya kayu ilegal. Nah, itu fungsi salah satunya. Jadi selain bisa menelusuri dari mana dan kemana, nah, dan siapa yang bertanggung jawab, nah ini juga sebagai bukti kayunya itu legal atau ilegal. Gitu. Itu yang tidak ada kemarin, makanya Itu yang tidak kita serba temukan. abu-abu aja ya Mas. Serba di abu-abu lapangan aja, ya. betul. Dan itu kan tidak sedikit ya. Ya. Kalau kita hitung dari luasan 758 hektar, kita bisa hitung berapa tegakan kayu yang hilang dari 2021. Nah, dari sekian banyak, ya kita bisa tanyakan juga uangnya kemana. Karena ini akan, kayu yang keluar itu kan ada pajaknya, ada pendapatan yang harusnya bisa diambil oleh negara. Nah, ini kan hilang. Ini dengan semua masalah yang terjadi di hulu gitu Mas, di hilirnya kan ya itulah dampaknya ke teman-teman masyarakat adat gitu Mas. Tapi memang dalam kondisi krisis di mana mereka susah mengakses bantuan, ternyata di internal sendiri juga saya dengarnya komunitas bantu komunitas gitu. Itu sebenarnya kayak apa sih Mas? Di mana mereka bisa saling menolong lah Mas di tengah kondisi sepertinya sangat sendiri lah gitu. Iya, bagi masyarakat sebenarnya istilah itu bukan hal yang baru kan, dari dulu kita hidup saling tolong menolong gitu ya, kemudian bergotong royong. Nah, semangat itu kan melekat pada masyarakat adat. Nah, dalam konteks bencana yang terjadi di Sumatera Utara misalnya, komunitas bantu komunitas itu sebenarnya adalah jadi masyarakat adat yang tidak terdampak banjir itu kemudian menyisihkan sebagian hasil panennya kepada kelompok masyarakat yang kemudian terkena dampak banjir gitu ya. Jadi ada yang nyumbang soal pangan gitu ya, beras, kemudian jagung, sayur-sayuran, apapun itu dibagikan ke masyarakat adat yang terdampak. Itu bentuk solidaritas sebenarnya gitu ya, antar komunitas masyarakat adat. Nah, sayangnya kemudian situasi ini mestinya kalau kita bisa bilang resiliensi terhadap satu bencana misalnya, itu bisa lebih kuat kalau kemudian ada pengakuan terhadap masyarakat itu, terhadap tanah dan sumber daya alam mereka yang miliki gitu ya. Nah, undang-undang masyarakat adat juga belum ada. Ya sudah 16 tahun dia bolak-balik di prolegnas prioritas gitu ya. Dia seperti menu wajib yang harus ada di prolegnas, tapi kemudian ya dia berakhir begitu aja. Nah, apa yang sekarang sebenarnya sedang kami lakukan gitu ya. Sekarang itu sebenarnya di masyarakat adat dan juga bersama Aman tentu saja itu masuk dalam tahapan rehabilitasi pasca bencana. Nah, apa itu? Pertama, kita sekarang itu beberapa komunitas khususnya di Sumatera Utara itu sedang memperbaiki jalur sungai. Karena kan sekarang itu sungai itu kan dia berbelok masuk ke kampung karena ini. Kemudian dampak banjir yang kemarin gitu. Ya, dampak banjir. Termasuk ada jalan yang memang tidak bisa lagi diperbaiki dan masyarakat adat itu kemudian menyerahkan sebagian tanahnya untuk dan sudah bersepakat dengan pemerintah. Oke, karena itu tidak mungkin lagi diperbaiki yang dulu, itu dibuka jalan ke sana untuk itu. Baru ya. Kemudian sekarang itu kemudian kita sedang dalam tahapan rehabilitasi termasuk soal pembibitan. Jadi karena semua tanaman itu hilang, sekarang dalam tahapan rehabilitasi lahan itu kemudian diikuti dengan pembibitan. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Tapi saya mau balik lagi satu hal, bahwa komunitas bantu komunitas itu bukan hal baru bagi masyarakat adat, bagi masyarakat Indonesia secara umum, karena disitulah kemudian bentuk solidaritas dan kebersamaan kita sebagai warga yang untuk saling bantu gitu ya. Itu kira-kira. Iya. Wah, ini sebenarnya kalau ngomongin ini banjir Sumatera kejadian November, tapi mengungkapkan masalah yang sebenarnya sudah bertahun-tahun sebelumnya sudah ada. Dan ini sepertinya akan jadi konteks yang
masih mungkin tahun depan juga kita jangan-jangan Betul. masih bahas ini juga gitu Pak. Iya. Dan amit-amit ada kejadian serupa lagi, moga-moga udah bisa diselesaikan Dan lah. Atau- di tengah cuaca ekstrim menurut saya kita mestinya Iya. lebih mawas diri, berhati-hati dan berharap sih pemerintah sudah punya perencanaan gitu ya. Yang pasti itu mesti Untuk evaluasi menghadapi bencana izin dan itu. cabut izin. Iya. Wah kalau Itu gimana tuh ceritanya? boleh nggak, Pak? Izinnya dicabut, Ya. tapi di lapangan masih Nah itu karena yang jalan udah tuh. lihat langsung kayaknya teman-teman masyarakat adat. Ini TPL ya. ya itu. Ya itu tadi kita menyerahkan ke pemerintah, kan mestinya pemerintah apa namanya ya, berlaku jujur ya dan transparan. Kalau cabut gitu kan, kalau tindak jangan cabut ternyata tetap jalan. Iya. Ya karena ada pernyataan salah satu menteri bilang bahwa meskipun dicabut masih boleh mengelola. Nah Nah itu menurut saya aneh gitu. itu yang ya kalau aneh ya apa yang nggak aneh Mas di negeri ini Mas. Ini memang pembahasan masih banyak tapi sayang waktu kita terbatas gitu Mas. Tapi ini makasih banyak Mas Arman, Mas Roni Sama-sama. udah hadir di Kolom Hijau Tempo. Kita nantikan info-info menarik lainnya nih. Auriga masih Iya. Oh ada, kita mau rilis deforestasi 2025. Nah, bisa tuh nanti akan ada mungkin episode sendiri juga bisa tuh Mas nih. Teman-teman aman juga kegiatannya semoga lancar dan ini tadi masih masa rehabilitasi ya Mas ya. Iya, Ada proses sana. Semoga bisa apa ya namanya ya membantu juga lah teman-teman masyarakat adat yang terdampak di lapangan. Dan kita dengan Auriga sebenarnya ada satu agenda Oh, ada tuh. namanya satu advokasi untuk masyarakat adat yang secara sukarela mengisolasi diri dari akses dari luar. Oh, menarik. Bisa jadi bahasan kita Bisa. berikutnya tuh. Thank you banget Ya, Mas Arman, Mas sama-sama. Roni. Sama-sama, Bang. Oke, demikian Sobat Tempo. Makasih udah mengikuti obrolan Kolom Hijau pada hari ini. Nantikan topik menarik di episode berikutnya.